Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Buat yang baru bergabung, salam kenal, gue Ismail. Silahkan klik subscribe, like, dan juga notifikasinya agar lo tahu cerita mana lagi yang akan gue spill di next video. Di video kali ini gue akan ngebahas kasus gadis Medan yang gagal kena hipnotis. Kasus ini nggak begitu viral, jadi nggak banyak orang yang tahu. Jadi jangan kemana-mana dulu, pantengin terus channel ini. Percaya nggak percaya, cewek ini dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan terhipnotis. Kalau dilihat dari mukanya, kayak nggak ada ingatan atau lagi nggak mood. Sebenarnya dia ini dalam keadaan terhipnotis. Dia masuk ke dalam bandara sendiri, membawa motor sendiri, masuk ke parkiran motor bandara sendiri. Dia membeli tiket pesawat sendiri, dalam keadaan tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2020. Seseorang gadis dari Medan, sebut aja namanya si Arum. Dia bercerita dalam status WhatsApp-nya bahwa dia telah mengalami kejadian yang sangat luar biasa dan sangat sulit untuk diterima oleh akal yang sehat. Tapi dia bersyukur telah lolos dari kejadian tersebut. Hari Senin di tanggal 16 Maret tahun 2020, Arum yang saat itu pulang dari sekolah adiknya, setelah selesai mengurus beberapa hal di sekolahan tersebut, rencananya setelah selesai urusan dari sekolah adiknya itu, dia mau langsung menuju ke Plaza Telkom yang ada di Jalan Iskandar Muda, Medan. Sebelum sampai tujuan yang dimaksud, dia menyempatkan diri untuk mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di daerah Medan. Setelah dia mengisi bahan bakar untuk motornya tersebut, ada seorang ibu-ibu penjual aqua yang tampangnya itu melasin banget, menawarkan dagangannya kepada si Arum ini. Dan Arum pun mau untuk membeli aqua tersebut, dikarenakan dia merasa iba oleh penjual aqua ini. Di saat Arum mengeluarkan uang untuk membayar aqua kepada ibu-ibu penjual aqua itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menuju ke arah dia sambil tertawa seolah-olah dia akrab sama si ibu penjual aqua ini. Sambil menepuk badan si Arum, laki-laki tersebut berbicara kepada dia. "Banyak beli aqua dia itu kak, biar cepat dia pergi naik haji," kata laki-laki tersebut dengan gaya logat bicara khas Medan. Dan setelah laki-laki tersebut menepuk badan Arum, dia pun sudah tak sadarkan diri dan tidak ingat apapun. Setelah beberapa waktu kemudian, dia mengetahui bahwa dirinya tiba-tiba sudah berada di dalam pesawat dan dalam keadaan tertidur. Selang beberapa saat kemudian, dia dibangunkan oleh seorang ibu-ibu dan anaknya dengan menepuk tangannya si Arum ini yang kebetulan duduk bersebelahan dengan dia. Arum dibangunkan untuk memakai sabuk pengamannya dikarenakan sedang ada turbulens di dalam pesawat, jadi pilot mengumumkan kepada para penumpang untuk mengenakan sabuk pengamannya. "Dek, dipakai dulu sabuk pengamannya," kata ibu itu sambil menepuk tangannya si Arum. Dan Arum pun terbangun dari tidurnya. Waktu dia bangun dari tidurnya, betapa kagetnya si Arum ini dan bingung dengan apa yang terjadi dan mengapa dia ada di pesawat. Lalu dengan penuh rasa bingung, dia menangis ketakutan sejadinya, seperti orang yang kesetanan, dan membuat seisi pesawat menjadi heboh. Dengan rasa ketakutannya itu, dia bertanya kepada ibu yang duduk di sebelahnya dia, "Mengapa saya ada di pesawat? Saya tidak ada rencana ingin pergi kemana-mana," katanya. Ibu-ibu itu mengatakan ke Arum bahwa dia sudah tertidur sejak awal naik pesawat ini. Akhirnya semua awak pesawat datang dan coba menenangkan si Arum ini. Para kru pesawat itu menjelaskan kepada si Arum bahwa ini pesawat mau ke Surabaya, tapi transit dulu di Batam untuk menaiki dan menurunkan penumpang. Si Arum malah makin kaget dan sangat ketakutan. Sambil menangis, si Arum sebisa mungkin menjelaskan apa yang terjadi kepada awak pesawat tersebut. Bahwa dia tidak ada niatan untuk mau kemana-mana, dia hanya ingin pergi ke Plaza Telkom di Jalan Iskandar Muda. Dan dia pun menjelaskan kepada awak pesawat bahwa dia tidak merasa kemana-mana, dan dia tidak merasa membeli tiket untuk tujuan ke Surabaya. Lagi pula pakaian yang aku kenakan hanya satu di badan. Aku pamit dari rumah hanya untuk ke sekolah adikku dan sekalian ke Plaza Telkom yang di Jalan Iskandar Muda Medan. Itu saja. Tapi kok tiba-tiba aku ada di pesawat, katanya. Arum juga sempat memaksakan kepada kru pesawat untuk sesegera mungkin menelepon keluarganya di Medan, namun tidak diperkenankan karena posisi pesawat masih di atas awan. Akhirnya si Arum bisa ditenangkan di pesawat sampai mendarat di Batam.
Begitu pesawat mendarat di Batam, semua penumpang tidak diperbolehkan untuk turun oleh petugas bandara dengan alasan untuk pengamanan si Arum ini. Kemudian si Arum diminta untuk mengingat wajah si pelaku yang menghipnotisnya di antara para penumpang tersebut. Tapi sayang, setelah dia memperhatikan semua penumpang satu persatu, tidak ada yang dia kenali satupun. Setelah Arum menyatakan tidak ada yang dia kenal dalam pesawat itu, akhirnya para penumpang dengan tujuan Batam pun diperbolehkan untuk turun di Bandara Batam. Dan si Arum pun diantar oleh petugas bandara untuk masuk ke dalam Bandara Hang Nadiem dan segera diamankan oleh petugas bandara di pos pengamanan dan dia ditenangkan di sana. Setelah dia merasa tenang, dia pun menjelaskan kronologinya yang sedang menimpanya. Dan dia juga menjelaskan tidak ada barang dia yang hilang dari tasnya. Dan semua barang pribadi dia masih aman, bahkan sampai boarding pass-nya pun masih aman ada di tas miliknya. Dan dia juga bingung apa maksud dari semua ini dan apa yang diinginkan oleh si penghipnotis ini. Arum dijaga ketat oleh petugas bandara sampai keluarga datang untuk menjemput. Karena dikhawatirkan sang penghipnotis ada di sekitaran Bandara Hang Nadiem ini. Dan dia pun segera membuka HP-nya dan banyak sekali miss call dan chat WhatsApp dari keluarganya si Arum ini di HP-nya. Akhirnya si Arum segera menghubungi keluarganya sambil menangis-nangis, histeris, dan menjelaskan apa yang sedang dialaminya. Keluarga pun panik dan ketakutan semua setelah mendengar penjelasan dari si Arum ini. Pihak bandara dan maskapai bersedia memulangkan Arum ke Kuala Namu Bandara Medan, namun pihak keluarga tidak mengizinkan si Arum ini diterbangkan kembali ke Medan. Karena Arum ada kerabat juga di Batam, dan juga agar Arum bisa beristirahat di Batam dengan kerabatnya. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya kerabat yang dari Batam pun datang ke Bandara Hang Nadiem untuk menjemput dia. Dari situasi yang ada, bisa dilihat Arum sangat ketakutan, dan dia langsung memegang tangan kakak sepupunya yang dari Batam itu sambil gemetaran, karena dia masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah semua urusan dengan pihak Bandara Hang Nadiem selesai, mereka menyerahkan Arum ke kerabatnya dengan sehat dan tidak kurang satu apapun. Keluarga Arum di rumah masih sangat panik sambil cari opsi kenapa bisa kejadian kayak gini terjadi. Mereka berpikir apa modus dan tujuannya si penghipnotis ini. Setelah si Arum di tempat kerabatnya sedikit tenang, lalu dia menelepon ayahnya di Medan untuk datang menjemput dia di Batam. Soalnya dia masih trauma dengan kejadian yang baru saja menimpa dirinya dan tidak berani untuk pulang ke Medan sendiri. Keesokan harinya di hari Selasa tanggal 17 Maret tahun 2020, ayahnya Arum langsung terbang ke Batam dengan penerbangan paling awal untuk memastikan bahwa si Arum ini baik-baik saja keadaannya di Batam. Setelah ayahnya sampai di rumah kerabatnya, lalu Arum menjelaskan kronologisnya dari awal sampai akhir kepada ayahnya yang baru tiba di Batam. Yang dia ingat, dia keluar dari rumah membawa motor menuju sekolah adiknya dan juga sempat mengisi bensin di SPBU dan membeli aqua dari ibu penjual aqua. Setelah itu dia tidak ingat apapun. Setelah dia menceritakan kronologinya kepada ayahnya dan dia pun mulai membongkar isi tasnya. Dan di dalamnya ada boarding pass Medan Surabaya, struk pembelian tiket, kunci motor, kertas parkir motor masuk bandara, dan beberapa uang yang masih ada di dalam tasnya. Setelah membongkar isi tasnya, dia pun ingat motornya masih ada di Bandara Kuala Namu Medan. Akhirnya dia coba menghubungi kakaknya yang kebetulan bekerja di Bandara Kuala Namu untuk memastikan apakah motor yang dia kendarai masih ada di bandara. Setelah dicek oleh kakaknya, ternyata motor si Arum pun masih ada di Bandara Kuala Namu. Hal ini makin membuat Arum dan ayahnya kebingungan. Setelah selesai semua urusan di Batam, Arum dan ayahnya pulang balik ke Medan. Begitu sampai di Bandara Kuala Namu, Arum dan ayahnya coba buat laporan pada pihak keamanan bandara dan mau melakukan pengecekan di beberapa CCTV Bandara Kuala Namu. Karena ayahnya Arum masih penasaran gimana ceritanya si Arum ini bisa terbang beli tiket dalam keadaan tidak sadar. Sesampainya di rumah, Arum pun langsung dikasih makan daun sirih oleh ibunya. Entah dengan tujuan apa, ibunya menyuruh dia untuk memakan daun sirih tersebut. Konon katanya daun sirih bisa menghancurkan sihir dari tubuh manusia. Apakah benar? Silahkan komen di bawah. Setelah memakan daun sirih ini pun, Arum merasa mual dan merasa ingin memuntahkan sesuatu tapi tidak keluar. Dan dia membaringkan dirinya sebentar di sofa rumahnya. Setelah beberapa saat kemudian, dia dapat mengingat semua apa yang baru saja dia alami dari SPBU sampai dia naik ke pesawat. Dia mengatakan saat di SPBU, ada yang berbisik kepadanya. Mamamu lagi di Surabaya, sendiri pergi sana. Kau susulin mamamu ke Surabaya.
Harga tiket 900.000. Berapa uang di dompetmu? Sisanya ambil di ATM-mu, terus beli tiket di bandara, ambil penerbangan paling awal. Itu yang ada di dalam bisikannya tersebut. Dia tidak mengetahui persis bisikan itu datang dari mana. Namun kata-kata tersebut masih terngiang terus di dalam telinganya. Setelah mendengar bisikan itu, dia membawa motornya sendirian dari SPBU yang dekat rumahnya ke Bandara Kuala Namu. Dan jaraknya itu lumayan jauh, memakan waktu sekitar 45 menit untuk sampai ke sana. Dia pun tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Sehingga dia berani sekali pergi sendiri ke Kuala Namu. Itu suatu hal yang tidak mungkin dilakukan olehnya sebenarnya. Setelah keadaan Arum mulai membaik, dia langsung membuat laporan kepada polisi perihal dirinya dihipnotis dan dia pun menjelaskan kronologinya dari awal sampai akhir. Asumsi sementara polisi dapat menyimpulkan bahwa ini adalah modus hipnotis perdagangan manusia. Polisi menjelaskan kepada Arum dan ayahnya bahwa Arum dihipnotis dan pikirannya itu dikendalikan. Dibuat seolah-olah dia yang pergi sendiri, dengan kesadaran sendiri, dan dengan kemauan sendiri. Sementara di Surabaya sudah ada sindikat lain yang menunggu Arum untuk selanjutnya. Sindikat yang di Surabaya itu melanjutkan aksi berikutnya setelah korban sampai di Surabaya. Setelah mendengar penjelasan polisi ini, Arum pun langsung kaget dan sujud syukur masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih bisa pulang ke rumahnya. Seandainya dia tidak dicolek atau dibangunkan oleh ibu-ibu di pesawat tadi, dia tidak tahu lagi bagaimana nasibnya di Surabaya. Sedangkan sudah ada sindikat perdagangan manusia yang sudah menunggu di Surabaya. Pesan moral dari kasus ini adalah kita harus lebih mawas diri dan lebih hati-hati kapanpun dan dimanapun berada. Jangan terlalu gampang percaya atau merasa kasihan dengan orang lain yang belum kita kenal. Yang udah kita kenal aja kadang masih sering begini begitu, apalagi yang nggak kita kenal, ya kan? Apa dibilang sombong dan pelit? Karena niat si Arum beli aqua itu bukan karena dia haus, tapi karena dia merasa kasihan dan iba sama penjual aqua tersebut. Yang ternyata ibu-ibu penjual aqua itu adalah sindikat orang jahat. Sehingga bisa menipu daya orang-orang seperti Arum. Bersyukur sekali dia masih bisa pulang ke rumah dengan selamat. Gimana menurut lo? Jadi orang sombong dan pelit salah? Jadi orang yang gak enakan dan selalu merasa kasihan lihat orang lain kesusahan, malah dimanfaatin sama orang yang tidak bertanggung jawab? Kacau. Quotes of the day. Tetaplah berbuat baik dimanapun lo berada. Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau lo suka dengan cerita ini, silahkan like. Dan kalau lo suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan klik notifikasinya agar lo tahu cerita apa lagi yang akan gue spill di next video. Silahkan follow juga Instagram gue di @wanur_channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.